Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat merdeka. Teman-teman, 75 tahun Indonesia sudah merdeka. Saatnya bagi kita generasi penerus bangsa untuk tetap belajar dan berkarya agar bangsa kita semakin berjaya. Nah teman-teman, tahukah pada awal-awal kemerdekaan Indonesia belum berarti merdeka sepenuhnya atau bebas dari penjajah. Para penjajah masih terus berusaha untuk menjajah Indonesia. Tapi bangsa Indonesia tidak hanya lepas tangan begitu saja. Mereka terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan bangsa kita secara umum terbagi menjadi dua, yaitu perjuangan secara negosiasi atau diplomasi, perundingan, dan ada perjuangan melalui medan pertempuran. Nah, berikut ini adalah beberapa perjuangan dalam medan pertempuran yang ditempuh dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada insiden bendera di Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Kemudian ada pertempuran 5 hari Semarang. Ini pada bulan Oktober 1945. Kemudian ada yang terkenal yaitu pertempuran di Surabaya yang sampai sekarang kita kenal sebagai Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 1945. Kemudian ada pertempuran Medan Area pada bulan Desember tahun 1945. Ada tragedi Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Ada pertempuran di Bali atau pertempuran Margarana tanggal 29 November 1946. Ada pertempuran 5 hari di Palembang pada tanggal 1 Januari 1947. Ada agresi militer Belanda pertama pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948. Dan yang terakhir ada serangan umum 1 Maret pada tanggal 1 Maret tahun 1949. Ini adalah langkah-langkah peperangan atau pertempuran yang diambil oleh bangsa kita demi apa? Mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan, ya. Selain pertempuran, Indonesia bukan berarti tidak mengambil jalur damai atau kesepakatan. Ada beberapa perundingan-perundingan diplomasi yang dilakukan antara pihak Indonesia dengan pihak penjajah. Di antaranya adalah Perjanjian Linggajati. Ya, Perjanjian Linggajati ini adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilakukan di Jawa Barat, tepatnya di daerah Linggajati. Ini menghasilkan mengenai status kemerdekaan Indonesia dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Di antara hasil keputusannya yang penting adalah Belanda harus mengakui secara de facto bahwa negara Indonesia sudah merdeka, serta mengakui bahwa wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura adalah milik negara Indonesia. Kemudian yang kedua, Belanda harus meninggalkan negara Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Kemudian perjanjian yang kedua ada perjanjian Renville. Nah, perjanjian Renville ini perjanjian antara Indonesia dan Belanda berada di atas geladak kapal perang Amerika yang bernama USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 dan baru ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 17 Januari 1948. Beberapa hasil perundingan antara lain adalah
Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Kemudian adanya garis yang memisahkan wilayah Indonesia dengan Belanda. Dan yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari kantornya yang ada di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian berikutnya ada perjanjian Rumroyen, ya. Ini perjanjian antara Indonesia dan Belanda juga. Perjanjian dilakukan pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Ini disebut perjanjian Rumroyen karena pada saat itu Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, kemudian Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen. Perjanjian ini menghasilkan apa? Perjanjian ini menghasilkan diantaranya adalah Angkatan Bersenjata Indonesia berhenti melakukan aktivitas gerilya, kemudian Republik Indonesia dan Belanda akan mengadakan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Kemudian pemerintahan Republik Indonesia akan dikembalikan lagi ke Yogyakarta. Kemudian perundingan berikutnya ada Konferensi Meja Bundar atau KMB yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949. Hasilnya antara lain adalah yang pertama, Belanda mengakui RIS, negara merdeka dan berdaulat. RIS itu adalah Republik Indonesia Serikat. Jadi zaman dulu awal-awal kemerdekaan, Indonesia merupakan negara perserikatan yang terdiri dari beberapa negara bagian. Kemudian yang kedua, status Irian Barat atau sekarang Papua diselesaikan dalam waktu setahun setelah pengakuan kedaulatan. Selanjutnya akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Kemudian yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda serta memberikan hak konsensi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, ini adalah perjuangan-perjuangan baik secara pertempuran maupun secara perundingan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di awal-awal kemerdekaan dengan tujuan apa? Mempertahankan kemerdekaan. Tentunya antara pertarungan dan diplomasi terjadi selang-seling, ya. Biasanya setelah pertempuran ada perundingan, Belanda berkhianat, pertempuran lagi, perundingan lagi. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti merdeka berhenti berjuang, tidak. Nah, teman-teman, itulah upaya-upaya di awal kemerdekaan, bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi di awal-awal. Nah, sekarang setelah 75 tahun merdeka, giliran kita sebagai penerus bangsa untuk apa? Untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, membuat negara kita berdikari, mandiri, dan berjaya. Nah, teman-teman, tetap semangat belajar, tetap semangat berlatih untuk berkarya, mengembangkan potensi, dan tentu tidak lupa berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat.